Cok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Happy Farm Ciwidey akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai identifikasi segmentasi pasar destinasi pariwisata Happy Farm Ciwidey Kabupaten Bandung. Dengan anggota kelompok Darul Iman NPM 19008, Deden Rizky Oktaviana 19021, Alila Pariman Sulaiman 19060, Rivaldi Noval Gumilar 19102, dan saya sendiri ada Stafir Daus dengan NPM 19153. Next. Berikut job desk dari kelompok kami. Dengan Darul Iman memiliki job desk drafting laporan, kemudian Deden Rizky Oktaviana job desknya mengerjakan bab 3 dan PPT, kemudian Alila Pariman bab 2 dan diagram, Rivaldi Noval bab 1 dan peta, kemudian saya sendiri Adi Asta bab 4 dan kompilasi kuesioner. Next. Latar belakang. Pariwisata dapat diharapkan menjadi penentu dan katalisator untuk mengembangkan pembangunan sektor lainnya secara bertahap. Kabupaten Bandung sendiri merupakan salah satu wilayah provinsi di Jawa Barat yang memiliki potensi pariwisata yang cukup tinggi. Salah satunya khususnya yaitu Kecamatan Ciwidey dengan beragam potensi wisata yang dapat dijadikan sarana rekreasi, edukasi, dan mengenal sejarah. Selain itu, Ciwidey memiliki potensi pertanian dan peternakan. Salah satu pariwisata yang ada adalah Happy Farm, objek wisata yang dibangun dengan konsep wisata edukasi keluarga yang di dalamnya terdapat berbagai wahana seperti taman, kelinci, domba, petting zoo, sapi perah, wahana berkuda, candy house, dan taman bunga. Happy Farm ini sangat cocok untuk wisata keluarga ya, dan sangat ramah anak-anak juga gitu, untuk mengedukasi anak-anak itu sendiri. Next. Kemudian ada ruang lingkup wilayah, yaitu ada wilayah makro. Pada ruang lingkup wilayah makro ini, ruang lingkup wilayah makronya yaitu Kecamatan Ciwidey yang terletak di sebelah selatan ibu kota Kabupaten Bandung dengan jarak kurang lebih 20 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Bandung, yaitu Soreang, dengan alamat Jalan Raya Lebak Muncang nomor 1 Ciwidey. Wilayah Kecamatan Ciwidey sendiri berbatasan dengan sebelah utara dengan Kecamatan Cililin, kemudian sebelah timur dengan sebelah timur Kecamatan Pasir Jambu, sebelah selatan Kecamatan Ranca Bali, sebelah barat dengan Kabupaten Bandung Barat. Next. Berikut peta orientasi wilayah dari penelitian kami kali ini, yaitu di Kecamatan Ciwidey. Next. Kemudian ada ruang lingkup wilayah mikro. Objek wisata Happy Farm ini terletak di Kecamatan Ciwidey yang berada di Desa Panundaan. Desa Panundaan ini memiliki suhu yang berkisar antara 19 derajat sampai 21 derajat, yang juga mempengaruhi kuat oleh iklim pegunungan yang ada di Kecamatan Ciwidey, memiliki luas wilayah sekitar 336 hektar. Secara administrasi, Desa Panundaan berbatasan dengan beberapa desa lainnya, yaitu sebelah barat dengan Desa Lebak Muncang, sebelah timur dengan Desa Sugih Mukti, kemudian sebelah selatan dengan Desa Alam Endah, dan sebelah utara dengan Desa Ciwidey. Next. Dan ini terdapat mikro yang ada di Happy Farm. Ini menunjukkan wilayah destinasi wisata Happy Farm yang ada di Kecamatan Ciwidey tersebut. Next. Pada metode analisis, data diperoleh melalui data primer dan sekunder. Alat survei berupa laptop atau komputer, handphone, software ArcGIS, Google Form, studi pustaka seperti literatur, jurnal, skripsi, artikel, dan lainnya. Next. Analisis segmentasi pasar destinasi pariwisata Happy Farm. Jumlah responden berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut.
bahwa responden yang berkunjung ke kawasan wisata Ciwidey didominasi oleh kelompok umur 18 sampai 24 tahun. Berarti pada usia tersebut merupakan usia anak muda dengan jumlah sebanyak 32 orang dari jumlah total keseluruhan, yaitu 35 orang, dan memiliki persentase sebesar 91,7%. Kemudian kelompok umur yang terbanyak selanjutnya adalah 25 sampai 34 tahun, sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 5,6%. Urutan terakhir, jumlah responden berdasarkan umur sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 2,8%. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di samping. Responden yang berkunjung ke kawasan wisata Ciwidey didominasi oleh laki-laki, yaitu sebanyak 26 orang, dari total keseluruhan yaitu 35 orang, dan memiliki persentase sebanyak 75%. Kemudian sisanya perempuan, yaitu sebanyak 9 orang, memiliki persentase sebanyak 25%. Sedangkan jumlah responden berdasarkan domisili pada kawasan wisata Ciwidey ini didominasi oleh domisili luar Kabupaten Bandung, seperti contohnya dari Kota Bandung itu sendiri, Ciawi, Subang, Lembang, dan Sukabumi. Namun ada juga yang berasal dari Kabupaten Bandung, yakni Cileunyi. Kemudian jumlah responden berdasarkan status pekerjaan. Berdasarkan tabel di samping, jumlah responden berdasarkan status pekerjaan dapat dilihat bahwa responden yang berkunjung ke kawasan wisata Ciwidey didominasi oleh pelajar dengan total sebanyak 30 orang dan memiliki persentase sebesar 83,3%. Selanjutnya adalah pegawai swasta dengan total responden sebanyak 4 orang dan memiliki persentase sebanyak 11,1%. Kemudian sisanya diikuti oleh petani dan wira swasta dengan masing-masing 1 orang dan persentase 2,8%. Kemudian jumlah responden berdasarkan kisaran pendapatan per bulan. Jumlah responden berdasarkan kisaran pendapatan per bulan dapat dilihat bahwa responden yang berkunjung ke kawasan wisata Ciwidey memiliki kisaran pendapatan kurang dari 2 juta rupiah sebanyak 30 orang, atau jika dilihat dari persentasenya yaitu sebesar 86,1%, pendapatan 2 juta sampai 5 juta sebanyak 5 orang dengan persentase 13,9%. Kemudian terdapat tabel jumlah dari responden berdasarkan objek informasi tempat wisata yang dapat dilihat bahwa responden sering mendapat informasi tempat wisata di Ciwidey dari teman atau keluarga, yaitu sebesar 52,8% atau sebanyak 19 orang. Selanjutnya adapun yang mendapat informasi dari media sosial sebanyak 41,7% atau kurang lebih 15 orang. Kemudian sisanya mendapat informasi dari media cetak seperti koran, brosur, dan lain sebagainya. Kemudian jumlah responden berdasarkan kunjungan ke wisata. Jumlah responden berdasarkan kunjungan wisata Ciwidey dapat dilihat bahwa semua responden yang telah mengisi kuesioner hampir seluruhnya sudah pernah berkunjung ke daerah Ciwidey dengan persentase 91,7%. Adapun responden yang memilih tidak pernah yaitu sebanyak 3 orang. Kemudian jumlah responden berdasarkan objek wisata Ciwidey favorit. Dapat dilihat dari tabel di samping bahwa responden yang berkunjung ke kawasan Ciwidey rata-rata mengunjungi destinasi pariwisata Kawah Putih, itu sebanyak 10 orang dari 35 orang responden atau sebesar 27,8%. Selanjutnya yang paling banyak dipilih adalah Kebun Teh dengan persentase 16,7%. Kemudian Happy Palm dan Situ Patenggang masing-masing 4 orang dengan persentase 11,1%. Diikuti Ranca Upas sebesar 8,3% atau dipilih hanya oleh 3 orang responden. Sisanya memilih objek wisata lainnya dengan jumlah responden rata-rata 1-2 orang. Kemudian jumlah responden berdasarkan kesan terhadap tempat wisata. Dilihat di tabel bahwa responden berdasarkan kesan terhadap tempat wisata dapat dilihat bahwa
berkunjung ke Ciwidey banyak memberikan kesan sangat menarik dan unik, yaitu sebesar 58,3% atau 20 orang. Dan juga sisanya memberikan kesan cukup menarik dan menyenangkan. Jumlah presentasinya adalah 41,7% atau 15 orang. Kemudian jumlah responden berdasarkan rekomendasi atau harga tiket masuk, makanan, dan minum. Bahwa dilihat bahwa responden berdasarkan harga tiket masuk atau harga makan minum serta lainnya yang berkunjung ke kawasan Ciwidey memiliki jawaban yang didominasi oleh harga tiket masuk sesuai dan terbanyak selanjutnya adalah murah. Jumlah total memilih sesuai adalah 25 orang atau 69,4%, sedangkan yang memilih murah sebanyak 9 orang atau 25%. Adapun yang memilih mahal dan sangat mahal yaitu masing-masing 1 orang dengan persentase 2,8%. Jumlah responden berdasarkan tujuan utama berkunjung ke wisata Ciwidey. Dapat dilihat bahwa responden yang berkunjung ke kawasan wisata Ciwidey memiliki tujuan utama yaitu rekreasi atau liburan, yaitu sebanyak 94,4% atau 34 orang. Serta jumlah responden yang memilih tujuan utama untuk perjalanan bisnis dan mengunjungi keluarga masing-masing 1 orang dengan persentase 2,8%. Kemudian jumlah responden berdasarkan frekuensi kunjungan wisata. Berdasarkan frekuensi kunjungan wisata, dapat dilihat bahwa responden yang memilih jarang adalah sebesar 55,6% atau 19 orang. Selanjutnya, baru pertama kali itu sebesar 25% atau 9 orang, serta cukup sering hanya 4% atau 7 orang. Kemudian ada jumlah responden berdasarkan moda transportasi ternyaman yang digunakan saat berwisata. Jumlah responden ini yang digunakan saat berwisata ke kawasan Ciwidey, yaitu yang paling banyak memilih mobil pribadi, yaitu sebesar 66,7% atau 23 orang. Kemudian jumlah responden yang memilih sepeda motor sebesar 19,4% atau 7 orang. Adapun yang memilih mobil sewaan sebesar 11,1% sebanyak 4 orang. Dan bis sebesar 2,8% dengan jumlah responden 1 orang. Kemudian jumlah responden berdasarkan perencanaan kunjungan wisata. Dapat dilihat bahwa responden yang berkunjung ke kawasan wisata Ciwidey rata-rata melakukan perencanaan berwisata oleh sendiri, yaitu sebesar 52,8% atau 20 orang. Selanjutnya, adapun yang melakukan perencanaan perjalanan berwisata oleh teman atau keluarga yaitu sebanyak 38,9% atau 14 orang. Kemudian dengan teman kerja atau perusahaan dan agen travel masing-masing yaitu 1 orang atau sebesar 2,8%. Kemudian jumlah responden berdasarkan kepergian kunjungan dalam tabel tersebut. Jumlah responden yang memilih bepergian dengan teman yaitu sebanyak 55,6% atau sebanyak 20 orang. Selanjutnya yang bepergian dengan keluarga sebanyak 27,8% atau 10 orang. Adapun yang bepergian dengan pasangan 2 orang dengan persentase sebesar 11,1% dan diikuti dengan rekan bisnis dan sendiri masing-masing yaitu 1 orang dengan persentasenya sebesar 2,8%. Next. Jumlah responden menurut minat wisata. Berdasarkan tabel di samping, yaitu wisata yang paling diminati adalah wisata petualangan yaitu sebesar 50% atau sebanyak 18 responden. Selanjutnya, yang memilih wisata kuliner sebanyak 6 responden atau 16,7%. Adapun yang memilih wisata alam dan ekowisata sebesar 13,9%, kemudian wisata pertanian dengan jumlah responden 2 orang dengan persentase sebesar 5,6%. Diikuti wisata permainan, warisan dan budaya, wisata gelap, wisata golf, dan wisata belanja masing-masing 1 orang responden
dengan persentase sebesar 2,8%. Dan jumlah waktu berwisata dalam hasil tabel berikut sebanyak 44% memilih pada kondisi laju infeksi corona di kota atau daerah tujuan sudah menurun sebesar 27,8%. Masing-masing 4 responden memilih ketika WHO menyatakan secara resmi telah berakhirnya masa pandemi dan setelah pemerintah mencabut pembatasan perjalanan atau karantina dengan persentase masing-masing sebesar 11,1%. Terakhir, 2 responden memilih saat dirinya sudah divaksin atau dengan persentase sebesar 5,6%. Kemudian jumlah berwisata sebelum pandemi COVID-19 dapat dilihat sebanyak 36,1% atau 13 responden memilih 2-3 kali sebulan. 19,4% atau masing-masing 7 responden memilih seminggu sekali, sebulan sekali, dan jarang 5,6% atau 2 responden memilih 2-3 kali dalam setahun. Jumlah responden upaya penerapan kesehatan. Terdapat 28 responden memilih upaya yang harus dilakukan oleh pengelola untuk menjaga kesehatan adalah dengan melakukan pembatasan kapasitas pengunjung dengan besar persentase adalah 77,8%. 28 responden memilih untuk menggunakan masker sebagai upaya menjaga kesehatan dengan nilai persentase adalah 77,8%. 9 responden memilih persyaratan vaksinasi COVID. 16 responden memilih menyediakan pos pemeriksaan kesehatan. 13 responden memilih melakukan pemeriksaan suhu sebelum memasuki kawasan. Terakhir memilih melakukan disinfeksi berkala di dalam objek wisata sebanyak 8 responden. Dapat disimpulkan bahwa kawasan wisata Happy Farm Ciwidey menjadi salah satu objek wisata yang dijadikan wisata edukasi keluarga. Berdasarkan hasil kuesioner minat wisata, responden bahwa wisata kuliner banyak diminati sehingga dapat menjadi terobosan baru agar kawasan wisata Ciwidey lebih bervariasi dari sektor pariwisatanya. Di Happy Farm itu sendiri, di dalamnya didominasi oleh wisata dengan tema peternakan yang dijadikan sebagai edukasi kepada para pengunjung. Selain itu, terdapat juga tanaman hias yang menambah daya tarik wisata tersebut. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.